mulai record ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Saferoot. Tim kami terdiri dari 4 orang dengan latar belakang yang berbeda. Dan kami bergabung program Laskar AI 2025 dan berkolaborasi selama beberapa bulan terakhir untuk mewujudkan proyek ini. Kami mencoba menghadirkan solusi yang cerdas dan berkelanjutan untuk masalah banjir yang selama ini menjadi ancaman serius bagi banyak wilayah, terutama di Sulawesi Selatan. Next. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita nonton dulu sebuah video singkat yang menggambarkan kondisi banjir di Luwu, Sulawesi Selatan. Video ini akan memberi gambaran lebih nyata mengenai urgensi dari masalah yang kami angkat. Next. Kedua kecamatan yang diterjang banjir bandang di Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Suli Barat serta Kecamatan Suli. Air yang datang secara tiba-tiba membuat warga setempat panik dan langsung berupaya menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Sementara kendaraan yang melintas dievakuasi oleh warga sekitar. Banjir terparah terjadi di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih hingga membuat warga setempat harus mengungsi. Hingga saat ini BPBD Luwu masih berupaya. Nah, setelah menonton video tersebut, kita bisa melihat bahwa banjir bukan hanya soal air yang menggenang. Dampaknya sangat luas, mulai dari rusaknya infrastruktur, sekolah yang diliburkan, hingga rumah-rumah warga yang terendam. Ini bukan bencana yang kecil, ini adalah masalah berulang yang membutuhkan solusi nyata dan terukur. Kalau kita melihat data terbaru, Sulawesi Selatan mencatat lebih dari 172 kejadian banjir yang hanya dalam waktu 1 tahun. Angka ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada rumah yang rusak, aktivitas ekonomi yang lumpuh, dan tentu saja nyawa yang terancam. Next. Yang lebih memperhatikan, banyak keluarga terdampak sulit bangkit setelah bencana. Banjir bukan hanya soal air yang meluap, tapi juga bagaimana siklus kemiskinan makin menguat ketika bantuan dan mitigasi tidak berjalan dengan efektif. Next. Nah, salah satu akar masalahnya adalah kurangnya sistem peringatan dini yang akurat. Banyak sistem yang ada sekarang belum mampu memberikan informasi cepat dan tepat, sehingga masyarakat tidak punya cukup waktu untuk bersiap. Maka dari itu, kami ingin membangun solusi yang bisa menjawab 3 hal penting. Akurat, mudah diakses, dan tidak butuh perangkat khusus. Intinya, siapapun bisa tahu kapan banjir berpotensi terjadi hanya lewat dashboard sederhana. Next. Nah, salah satu solusi yang bertujuan untuk melakukan prediksi banjir adalah Flood Hub oleh Google. Flood Hub menawarkan prediksi banjir menggunakan device yang terpasang pada sungai, lalu melakukan forecasting terhadap data yang ditangkap oleh device tersebut. Seperti yang terlihat pada slide, marker berwarna hijau tersebut adalah device-device yang digunakan oleh Flood Hub untuk memprediksi banjir di Indonesia. Nah, seperti yang terlihat juga, marker yang ada di Indonesia jumlahnya sangat terbatas. Yang pertama karena memerlukan sumber daya finansial yang cukup tinggi. Melihat hal tersebut, kami menemukan peluang untuk melakukan flood prediction tanpa menggunakan device seperti yang dilakukan oleh Flood Hub. Next. Jadi, melihat Flood Hub tersebut, kami melakukan beberapa peningkatan. Yang pertama adalah kami mengembangkan dashboard, lalu mengembangkan fitur prediksi banjir dengan integrasi dengan data lokal, dan yang paling terpenting adalah tidak menggunakan device yang terpasang untuk memprediksi banjir. Next. Nah, kami menggunakan Google Data Engine sebagai platform untuk melakukan data gathering. Jadi di sini di Google Data Engine terdapat database Global Flood Database yang menyimpan kejadian banjir yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Selatan dari tahun 2000 sampai 2018. Lalu kami mengambil data-data lingkungan dan topografi yang digunakan untuk melakukan training model.
untuk memprediksi banjir. Next. Selanjutnya hasil. Setelah jumlah dataset berhasil dikumpulkan, kami melakukan eksplorasi dataset, preprocessing, dan kami kemudian melakukan pengembangan model dengan beberapa model seperti KNN, SVM, Random Forest, XGBoost, dan Linear Regression. Berdasar temuan kami menemukan bahwasanya model dengan Random Forest merupakan model yang paling cocok untuk melakukan prediksi pada dataset kami. Bisa dilihat pada hasil prediksi berikut, Random Forest dengan Smooth dan Roboscaler merupakan model yang menghasilkan hasil yang terbaik. Next. Selanjutnya, kami membuat sebuah dashboard website bernama SafeLoad yang memudahkan pengguna untuk mengakses prediksi dan mitigasi banjir. Bisa dilihat pada halaman pertama, terdapat dashboard perakiraan cuaca Sulawesi Selatan, di mana datanya berasal dari Open Weather Map API, yang datanya secara real-time dapat diakses melalui dashboard ini. Dashboard ini memiliki fitur memilih kota berdasarkan cuaca, dan kemudian menampilkan perakiraan cuaca dan temperatur serta kelembapan masing-masing kota. Next. Selanjutnya model yang kami kembangkan kemudian kami buat ke dalam sebuah fitur bernama FloodSense, di mana pada FloodSense ini kami dapat menampilkan daerah-daerah mana saja yang memiliki nilai prediksi banjir dan daerah mana saja yang memiliki ground truth berdasar dataset. Next. Selanjutnya dokumentasi. Pada pengembangan proyek kami melakukan dokumentasi source code management menggunakan GitHub. GitHub kami bernama SafeLoad, di mana repositori ini memiliki 3 repositori pendukung lainnya, yaitu repositori dashboard, repositori flood prediction, dan kemudian repositori flood prediction berguna untuk pengembangan model yang kami lakukan selama pengerjaan Capstone Project, dan GEE Dataset merupakan repositori untuk mengambil dataset dari Google Earth Engine dan Siandalan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan saya rencana pengembangan proyek ke depan untuk 2 bulan pertama akan kami fokuskan untuk melakukan uji coba langsung di lapangan dan validasi data bersama komunitas lokal. Harapannya kami bisa melihat bagaimana sistem ini bekerja di kondisi real atau nyata. Setelah itu, pada bulan 3-4, kami mulai integrasi fitur notifikasi langsung ke WhatsApp dan Telegram. Jadi bukan cuma visualisasi, tapi ada peringatan aktif yang dikirim langsung ke warga. Kemudian untuk 2 bulan terakhir, yaitu bulan 5-6, akan kami gunakan untuk iterasi sistem. Jadi kami ingin memastikan prediksi semakin akurat, respon dari sistem kami lebih cepat, dan user experience makin baik. Kemudian komponen anggaran dari pengembangan. Ada beberapa hal komponen-komponen penting dalam melakukan pengembangan. Yang pertama hosting cloud, tentunya agar sistem atau website kami bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudian integrasi API seperti Twilio dan Telegram. Kemudian ada testing dan pelatihan masyarakat untuk melakukan pelatihan bagaimana masyarakat untuk menggunakan sistem yang kami kembangkan. Kemudian ada deployment, kemudian ada gaji tim, dan yang terakhir ada dana cadangan untuk sebagai dana darurat yang akan digunakan jika ada permasalahan ketika melakukan pengembangan. Kemudian kebutuhan sumber daya. Yang pertama tim. Dari segi tim kami ada 4 orang. Pertama ada machine learning engineer, kemudian ada developer,
UX designer, dan operasional. Kemudian untuk periode pengerjaannya itu akan berlangsung selama 6 bulan, yaitu dari bulan Juli 2025 sampai Desember 2025. Kemudian untuk target akhir dari eh, aplikasi kami itu akan berupa dashboard dan eh, minimum valuable product aplikasi mobile. Kemudian untuk keberlanjutan, target kami cukup sederhana, yaitu masyarakat bisa tahu lebih awal dan lebih siap dalam menghadapi banjir. Kemudian SafeFlood kami bangun bukan hanya sebagai proyek capstone, tapi sebagai solusi nyata yang bisa dikembangkan terus ke depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Uh, saya akhiri, terima kasih.